Baik, kita masuk ke evidence-based assessment. Ini merupakan prinsip yang ketiga. Jadi assessment ini harus dilaksanakan berdasarkan bukti nyata dari capaian belajar mahasiswa. Artinya, penilaian ini tidak hanya boleh didasarkan pada kesan subjektif penilai saja, tetapi harus dapat ditelusuri melalui berbagai bentuk dokumentasi. Nah, bukti tersebut ini dapat berupa logbook, begitu ya. Jika berupa logbook, maka mahasiswa ini akan mencatat keterampilan atau kegiatan praktik yang mereka lakukan, atau bisa juga dengan OSCE menilai performa mahasiswa, atau juga nanti dengan portofolio, di dalamnya ada kumpulan-kumpulan karya laporan praktik, pencapaian mahasiswa selama pembelajaran, begitu ya. Nah, harapannya dengan menggunakan bukti-bukti ini, asesmen ini menjadi objektif karena penilaiannya berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Penilaian ini juga menjadi transparan, mahasiswa mengetahui bukti apa yang dinilai dan menjadi dapat diaudit sewaktu-waktu. Jadi misalnya dibutuhkan institusi untuk akreditasi, ada rekam jejak penilaian, pada visitasi, evaluasi mutu, maka dokumen ini bisa dapat diperoleh dengan cepat. Jadi pendekatan berbasis bukti ini memastikan bahwa keputusan penilaian ini benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menggambarkan kompetensi mahasiswa secara nyata sesuai tuntutan dunia kerja. Nah, apa sebenarnya makna dari evidence-based dalam assessment? Ini ada beberapa makna. Yang pertama yang perlu kita ketahui, sobat pelajar, bahwa yang pertama adalah penilaian ini tidak boleh didasarkan pada kesan subjektif seorang dosen, yang mungkin saja kadang-kadang kita lebih suka melihat performa mahasiswa dari sisi awalnya, begitu ya. Jadi ini tidak boleh dilakukan jika kita menggunakan prinsip evidence based dalam assessment, melainkan kita harus pada indikator terukur, ada bukti konkret dari performa mahasiswa. Bukti ini bisa berupa hasil kerja, ada portofolio, laporan praktik, hasil ujian OSCE misalnya, logbook, rekaman presentasi, maupun hasil dari observasi yang didokumentasikan. Nah, implikasinya dari kurikulum OBE ini sendiri akibat dari hasil asesmen prinsip evidence based ini sendiri adalah dosen perlu menyiapkan instrumen atau dokumentasi yang sesuai dengan metode penilaian yang dia pilih. Jadi agar semua bukti itu tercatat rapi. Yang kedua, mahasiswa akan didorong untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merefleksikan bukti-bukti hasil kerja mereka. Jadi kita sebut sebagai student center evidence. Yang ketiga, institusi ini perlu menyediakan sistem penyimpanan sendiri. Misalnya e-portfolio yang punya portal sendiri, di mana di dalamnya ini memastikan bahwa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan itu bisa diakses kembali saat diperlukan, termasuk jika ada akreditasi atau uji kompetensi. Baiklah, kita masuk ke prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat ini adalah holistik dan berkelanjutan. Jadi prinsip keempat ini kalau kita lihat dari arti holistik itu sendiri, holistik berarti bahwa penilaian ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, misalnya pengetahuan saja, tetapi harus mencakup pada 3 domain kompetensi secara menyeluruh. Jadi ada pengetahuannya, keterampilan, atau sikap profesionalisme begitu. Nah, dengan demikian mahasiswa ini tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan menjawab soal teori, tetapi juga bagaimana mereka menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktiknya, bagaimana sikap perilaku profesionalnya jika ditampilkan dalam situasi nyata, misalnya di lahan praktik, begitu ya. Jadi artinya selain holistik, asesmen ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan ini menilai penilaian formatif yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik melalui penilaian sumatif di akhir atau satu proses semester yang panjang. Dan ini perlu monitor kelanjutan untuk menilai perkembangan mahasiswa dari waktu ke waktu. Jadi pendekatan ini memungkinkan dosen untuk mendeteksi lebih dini apabila ada kesulitan belajar, bagaimana memberikan bimbingan yang sesuai dan memastikan bahwa mahasiswa itu berkembang secara konsisten menuju capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik asesmen holistik dan berkelanjutan yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah menilai semua domain kompetensi, jadi dari kognitif, psikomotor, afektif. Yang kedua adalah
menggunakan beragam metode, di mana di dalamnya kita menangkap berbagai macam bukti capaian, mulai dari tes, praktik, misalnya dengan menggunakan OSC, atau dengan portofolio nantinya, ada presentasi, ada refleksi, dan ada proyeksi. Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan feedback berkelanjutan. Jadi ini memberikan masukan kepada mahasiswa agar tahu area mana yang harus dia perbaiki dan yang perlu ditingkatkan kembali ke depannya. Dan karakteristik yang keempat adalah menyediakan rekam jejak penilaian. Jadi ada assessment record-nya, sehingga ada gambaran utuh perkembangan mahasiswa dari waktu ke waktu. Baik, prinsip yang terakhir adalah triangulasi metode. Jadi di dalam kurikulum outcome based education ada assessment yang memang harus kita fokuskan, tetapi kita tidak disarankan hanya menggunakan satu metode assessment. Kita diminta untuk menggunakan berbagai ragam metode yang sesuai agar capaian pembelajaran ini dapat dinilai lebih akurat, adil, dan komprehensif. Jadi pendekatan ini kita sebut sebagai triangulasi penilaian, yaitu mengkombinasikan beberapa teknik penilaian untuk memperoleh gambaran utuh tentang kompetensi mahasiswa. Nah, ada makna dari triangulasi penilaian ini sendiri. Yang pertama adalah satu metode penilaian saja dianggap tidak cukup untuk menilai capaian pembelajaran yang kompleks, sehingga kita harus memilih lebih dari satu. Yang kedua, dengan triangulasi, maka hasil penilaian dari berbagai metode ini akan saling melengkapi, sehingga akan mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas. Dan makna yang ketiga, yang paling penting lagi, mahasiswa ini akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya dalam berbagai cara. Jadi bukan hanya melalui ujian tertulis, tetapi juga ada ujian praktik. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk metode penilaian, dan bentuk-bentuk metode ini akan lebih spesifik kita bahas pada modul berikutnya. Jadi bentuk-bentuk metode penilaian yang akan kami perkenalkan pada modul berikutnya ini berupa tes tertulis, ada di dalamnya pilihan ganda, esai, short answer, kemudian ada praktik performance, di dalamnya ada OSC, ada role play, demonstrasi, kemudian ada proyek atau tugas, di dalamnya ada tagihan begitu seperti laporan penelitian, analisis kasus, produk inovasi, kemudian ada portofolio, ada logbook berupa rekam jejak, kemudian ada observasi berupa penilaian langsung, dan ada self-assessment dan peer assessment yang di dalamnya melatih refleksi diri dan evaluasi sejawat. Nah, ada beberapa contoh yang akan saya berikan agar memperjelas bentuk penilaian ini. Jadi misalnya, untuk menilai keterampilan komunikasi klinik, ini digunakan kombinasi observasi langsung, misalnya saat praktik, bisa menggunakan OSC, pakai pasien standar atau tidak. Ada juga ditambah dengan refleksi diri, kemudian juga ada evaluasi lain misalnya ya. Kemudian untuk menilai pemahaman konsep kesehatan reproduksi misalnya, mahasiswa bisa pakai ujian tulis dengan esai, bisa ada presentasi kelompok juga, bisa ada proyek edukasi juga misalnya. Kemudian satu contoh lain untuk menilai profesionalisme misalnya, dosen menggunakan logbook praktik yang di dalamnya ada alat ukur sikap, penilaian supervisor lapangan, serta self-assessment mahasiswa. Jadi ini merupakan bagian rangkaian akhir dari materi ini. Rangkaian materi ini menjelaskan banyak prinsip-prinsip assessment yang harapannya penjelasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana penilaian yang baik bukan hanya menentukan nilai akhir, tetapi kita perlu pastikan bahwa kompetensi lulusan ini benar-benar tercapai secara menyeluruh, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya.